Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga kita dapat melaksanakan pendidikan saat ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas materi tentang kematian. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat sebagai tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru, yakni sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi rajin beribadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Yang keempat, bila menghadapi cobaan akan lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Yang kelima, bertaubat. Dan yang terakhir, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Manusia tidak mengetahui akan mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang waktunya kita tak bisa menolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Penyebab su'ul khotimah menurut sebagian ulama ada 4 faktor, yaitu mengabaikan sholat, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan menyakiti kaum muslim. Anas radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Dan jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan." Sebenarnya, tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka, dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya, kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi, sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Misalnya, pecandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Na'udzubillah min zalik, semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.